ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang berbahagia, merupakan suatu tanda akan keberkahan yang ada pada suatu bangsa ketika dalam bangsa tersebut ada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih menjadi seseorang yang alim, paham dan pandai tentang ajaran Islam yang benar, serta terus-menerus menyampaikan dan mengajarkan tentang ajaran Islam kepada masyarakat dengan adil dan juga hikmah. Jamaah Jumat yang berbahagia, keberadaan para ulama akan terus menjadi sebuah keberkahan bagi suatu bangsa, disebabkan karena merekalah yang akan terus-menerus mengajarkan dan menyebarkan kebaikan, mengajarkan dan menebarkan ilmu, serta menjadi pembuka pintu-pintu hidayah dan kebenaran kepada manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda beliau, di mana beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, mereka tetap berada pada kebenaran. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang yang menghinanya sampai datang keputusan Allah, dan mereka pun dalam kondisi seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Jemaah Jumat yang berbahagia, keberadaan para ulama akan terus menjadi kebaikan bagi semua, akan terus menjadi kebaikan bagi suatu bangsa, karena mereka adalah pewaris dan pelanjut dakwah dan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad ketika meninggal tidak meninggalkan harta, namun beliau meninggalkan ilmu agama. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Tirmidzi. Jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai seorang muslim yang mengharapkan kehadiran, keberkahan dan kebaikan di negeri tercinta ini, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui akan kedudukan dan kemuliaan para ulama, agar pemuliaan tersebut semakin memberi berkah, agar pemuliaan tersebut semakin memberi kebaikan untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kedudukan para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, para ulama adalah wali Allah, yaitu orang-orang yang sangat dicintai dan dekat kepada Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, para ulama adalah orang yang Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang beriman untuk taat dan patuh pada kebenaran yang mereka ajarkan, yang mereka sampaikan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, yang menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk dengar dan taat kepada ulil amri, yang para ulama adalah bagian daripada ulil amri tersebut. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Yang ketiga, para ulama, mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala telah mempersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling memiliki rasa takut kepada Allah untuk berbuat maksiat, dan yang paling takut akan azab dan paling takut akan siksa Allah Ta'ala. Sebagaimana hal tersebut terdapat dalam firman Allah dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Yang keempat, para ulama adalah orang-orang yang telah Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara agama beserta ajarannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang 43, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, yaitu para ulama, jika kamu tidak mengetahui. Yang kelima, para ulama adalah orang-orang yang Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang beriman ketika mereka bersilang pendapat ataupun berselisih untuk bertanya dan kembali kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83, wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi walau rudduhu ila rasul wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri dari para ulama di antara mereka, tentulah
Orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, demikian agung, demikian mulianya kedudukan para ulama, sehingga banyak ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan kedudukan, yang menjelaskan akan kemuliaan mereka. Semoga jamaah Jumat yang berbahagia, Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang menghormati, yang mencintai para ulama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang berbahagia, keberadaan para ulama sangat mempengaruhi hadirnya persatuan umat dan bangsa. Karena persatuan cuma hadir dengan sempurna ketika umat dan bangsa tersebut berpegang teguh pada tali dan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling memahami tentang ajaran Allah tersebut adalah para ulama. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, karena begitu mulianya para ulama sehingga Allah, para malaikatnya, sampai semut di dalam lubangnya dan ikan yang berada di dalam lautan semuanya bersalawat dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu ahwa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan juga di bumi sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan benar-benar bersalawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan ilmu agama kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai penutup dari khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan keistiqomahan pada agama dan juga ajarannya,